Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Izin Bang, terkait laporan tadi pasal apa dan siapa yang dilaporkan? Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional ya. Anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE-nya. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun warga negara untuk sama-sama melindungi anak bangsa, anak Indonesia. Bukan hanya anak Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, bukan. Tapi kita sama-sama melindungi anak di bawah umur, anak Indonesia. Ini pelajaran. Apalagi disinyalir yang bersangkutan terlapor pendidikannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi. Katanya sampai S3, sampai doktor. Apa iya dia tidak mengerti ini? Ini nggak boleh, kan berpengaruh ketika pendidikan tinggi akan bisa mempengaruhi masyarakat. Nah itulah yang kita sesalkan, itulah yang harus menjadi efek jerak ke depan. Siapapun. Jadi melalui ini, kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka. Ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak main-main, karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi efek jerak ke depan. Pasal yang disangkakan? Nah, pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti, karena kan ini temuan awal, ya. Dan itu tidak main-main, jeratannya minimal 5 tahun, ya. Jadi ini kejahatan serius kalau kemudian nanti memenuhi unsur, dan kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan, ya, dugaan tindak pidana tadi. Makanya kita menyerahkan selanjutnya kepada penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Ya, adanya Kakak Al itu hari ini, Kakak Al Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini sebagai saksi, dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Gitu. Pak De mungkin boleh sedikit cukup mengenai ini, mungkin ke Pak De. Awalnya curhat mengenai ini gimana mungkin curhat? Awalnya nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri, ternyata nggak bisa. Tapi sejauh ini yang dilaporkan hanya satu pihak, Mas? Atau ada pihak lainnya juga yang terlapor? Saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel juga ngasih satu nama juga. Akan dilaporkan lagi? Iya. Kuya juga, maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Netizen kah atau mungkin politik juga atau gimana? Sebenarnya netizen yang pansos aja sih sebenarnya. Ada netizen yang nggak bisa pansos, ada netizen yang bisa pansos dengan hal-hal begini ya.
Baru satu nih, satu. Terus Farel tadi kasih nama satu lagi tadi, barusan WA saya. Inisial ada mungkin pada inisial. Nggak tahu saya, belum buka. Tadi mengaitkan dengan berdampak. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia. Jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi bahasanya itu gimana Pak? Nah, jadi Itu menurut dia kan. Jadi sudah jelas di video dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang dia ambil beritanya dari berita gosip dan berita fitnah. Dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi. Berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Anak jadi korban, dia terbebani psikologisnya, kasihan, nggak boleh. Apalagi orang berpendidikan tinggi. Ya. Menurut saya orang-orang begini harus terkena jerat hukum. Dan ini bisa ditangkap ya? Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun. Ya, kalau penyidik kira-kira bahwa dia tidak kooperatif, ya, dia kemudian apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah kan? Apalagi tidak merasa salah. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap, ya, orang-orang yang mengeksploitasi, yang terbukti nanti mengeksploitasi anak di bawah umur dengan cara apapun untuk pansos. Eksploitasi itu bukan hanya seksual saja. Seksual, kekerasan, bukan. Ya. Tadi yang berdampak psikis. Kekerasan itu bukan hanya fisik, tapi psikis. Kekerasan yang sifatnya verbal, non-verbal. Juga untuk media, jangan kalau ada berita, jangan menampilkan fotonya. Juga tidak boleh, namanya juga nggak boleh. Inisial aja. Untuk media juga sama nih. Kasihan anaknya. Media juga bisa terjerat. Kalau suatu saat ini menampilkan foto, menampilkan nama asli. Anak di bawah umur, itu nggak boleh. Oke, saya rasa Ada mungkin ada kerugian ini dampak karena uploadan video Kades kompilasi makanya Satria dan Ali terdampak. Enggak, itu sebelum itu. Oke, jadi ini Sebelum jauh sebelum ini ya Kak Dedi. Iya. Justru karena saya upload video itu gara-gara ini. Jangan dibalik-balik. Padahal kan LG kan justru tidak membuka ruang komunikasi ataupun tidak berkomunikasi, malah justru membalas di akun TikTok itu kan. Iya, makanya merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap. Layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ya, ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. Ada pesan Pade buat LG sendiri Pade yang Nggak ada. Pade selain kakak A, Biar kakak berproses. L, dan sendiri respon tanggapannya Ya sama lah, mereka pasti belain adiknya. berarti Bang ada berapa saksi selain kakak A sendiri? ada dua. Siapa satu lagi saksinya Pak? Satu lagi ada inisial M, ya. Inisial M. Bukan Mulan Jamila tapi. Tapi bukan. Bukan Jamila, ya. Bukan MJ, bukan. Bukan MJ ya Bang? MM ini. Pade untuk Mbak Mulan sendiri mungkin pendampingan untuk Satria dan Ai sendiri di saat momen Alhamdulillah teman di sekolahnya Al support, teman sekolahnya Via support Via semua. Kalau Mbak Mulan gimana mungkin Mbak Mulan sendiri seperti seperti apa dengan adanya pemulihan terhadap anak-anak? Ya kita semakin ini aja lah, selain terus nempel terus ke Via. ada Oke. mengenai kompilasi video belum ada tanggapan dari pihak sana mungkin gimana kompilasi video dan gibah kata Pak Ade kan harus ada. Ya makanya kalau tidak disangkal bahwa itu fitnah ya berarti fitnah gitu aja udah. Oke? Artinya harapannya gimana? Nggak bisa dibalas dengan apapun. Akan ada video lain katanya. Ya nanti tonton aja podcastnya Densu nanti malam. Ada yang mungkin Berarti mengenai akan terus berlanjut Pade? Audio Jungle.